Semuanya dimulai dari Yolena. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dalam dirinya, seperti ada kekosongan besar yang tak bisa ia jelaskan. Awalnya, ia pikir perasaan itu muncul sejak kematian adiknya. Tapi sekarang, rasanya jauh lebih besar, lebih berat, semacam kekosongan eksistensial yang membebani pikirannya. Di tengah kekacauan itu, ia menjatuhkan diri dari sebuah gedung tinggi. Namun tepat sebelum menyentuh tanah, ia menarik parasutnya. Dengan nada sarkastik, ia berkata mungkin ia hanya bosan. Ia mendarat di atap gedung lain dan langsung terlibat perkelahian habis-habisan dengan sekelompok pria. Itulah pekerjaannya, menyingkirkan ancaman dan menyelesaikan misi. Ia pikir, mungkin dengan tenggelam dalam pekerjaan, hidupnya akan terasa lebih berarti. Tapi sekarang, ia bahkan tak bisa fokus dan tak bahagia. Ia merasa hidupnya kehilangan arah, seperti daun di ranting, atau lebih buruk lagi, seperti daun yang hanyut di sungai. Kali ini, misinya adalah memindai wajah dan menghancurkan bukti terkait sebuah laboratorium. Tapi saat sedang menjalankan tugas, ia menemukan seekor marmut kecil, kelinci percobaan yang disiksa di sana. Tak ada instruksi jelas soal bagaimana ia harus menghilangkan bukti, jadi ia hanya duduk sejenak bersama si hewan kecil itu. Sebelum sempat menyelesaikan tugas, seorang ilmuwan masuk dan memergokinya. Yolena mulai curiga, pria itu tampaknya tahu terlalu banyak tentang dirinya. Ilmuwan itu menduga Yolena dikirim oleh Valentina untuk menghancurkan semua bukti. Tapi ia memperingatkan bahwa lab itu milik kelompok bernama Ox, dan apapun yang sedang mereka kembangkan bisa membahayakan seluruh umat manusia. Ia bilang Yolena membuat kesalahan besar. Di tengah ketegangan, ilmuwan itu menyerangnya, tapi Yolena dengan mudah membalas dan melumpuhkannya. Namun sebelum ia menghabisinya, sang ilmuwan menyebut sesuatu yang mengejutkan tentang sebuah proyek. Setelah misi selesai, Yolena berjalan santai sambil menyeruput kopi, sementara bangunan di belakangnya meledak. Lalu ia menghubungi pusat bahwa misinya selesai. Di tempat lain, Bucky Barnes sedang diwawancarai. Kini ia adalah seorang anggota Kongres berpengaruh. Tak lama kemudian, ia menghadiri persidangan yang bertujuan mencopot Valentina dari jabatannya sebagai direktur CIA. Bucky mendukung penuh pencopotannya. Dalam persidangan, terungkap bahwa Valentina pernah menjadi bagian dari OS, organisasi rahasia yang menjalankan banyak laboratorium ilegal di kota. Ada dugaan mereka telah bereksperimen pada manusia, mencoba menciptakan versi super soldier mereka sendiri. Valentina membela diri, mengklaim semua tindakannya demi kepentingan yang lebih besar. Katanya, sejak sebagian besar Avengers lenyap, seseorang harus mengambil peran itu. Semua yang ia lakukan, baik sebagai direktur CIA maupun anggota OS, demi melindungi masyarakat. Tapi usai sidang, ia memerintahkan asistennya untuk menghapus semua jejak yang mengaitkannya dengan proyek-proyek itu. Namun semuanya berubah ketika sekretarisnya datang membawa kabar buruk yaitu salah satu lab telah dihancurkan. Lab yang dimaksud adalah yang dihancurkan oleh Yolena. Sementara itu, Yolena mengunjungi ayahnya, Alexei alias Red Guardian. Ia menyambut putrinya dengan penuh semangat, bercerita bahwa selama setahun terakhir ia merasa hidupnya berubah, bertemu banyak orang penting, dan pindah adalah keputusan terbaiknya. Tapi ia segera menyadari bahwa Yolena datang bukan hanya untuk reuni. Yolena akhirnya mengaku, ia ingin bicara soal Valentina. Ia berpikir untuk berhenti, tapi Alexei dengan senyum getir, mengungkapkan bahwa hidupnya kini justru menyedihkan. Ia mengatakan bahwa Yolena seharusnya tidak berhenti. Bahkan, ia meminta nomor kontaknya, ia ingin bisa bekerja bersama putrinya lagi. Akhir-akhir ini, Yolena terus mempertanyakan alasan ia masih menjalankan misi-misi ini. Apa sebenarnya makna dari terus menerima perintah dari Valentina? Red Guardian mencoba menjawabnya. Katanya, pekerjaan ini membawa ketenaran, kekayaan, bahkan kekuasaan dan gaya hidup yang glamor. Ia mengaku bahwa saat ia masih aktif menyelamatkan warga sipil dan dielu-elukan sebagai pahlawan, saat itulah ia merasa paling hidup. Beberapa waktu kemudian, Yolena bertemu lagi dengan Valentina untuk melaporkan misi. Tapi kali ini, ia ingin perubahan. Ia lelah bekerja di balik bayang-bayang, ia menginginkan sesuatu yang lebih nyata, lebih terbuka, sesuatu yang benar-benar berarti. Valentina tak langsung menjawab, sebaliknya, ia menawarkan satu misi terakhir dari OX. Setelah itu, baru mereka bisa bicara soal pelepasannya. Ia menjelaskan bahwa ada sebuah brankas tak jauh dari lokasi Yolena berada.
Tempat itu menyimpan data paling sensitif milik OX dan seseorang berencana membobolnya. Valentina ingin Yolena membuntuti target itu, cari tahu apa yang mereka incar, dan saat mereka bergerak, habisi. Yolena menyanggupi, dan saat ia tiba di lokasi, ia menemukan dokumen rahasia, gambar-gambar mengerikan, dan foto tubuh tak bernyawa. Di sanalah John Walker, alias US Agent, muncul dengan kostum bergaya Captain America. Tanpa basa-basi, ia langsung menyerang Yolena. Tapi semuanya berubah saat Taskmaster muncul, yang ternyata adalah Antonia Dreykov, putri musuh lama Yolena. Antonia pernah dijadikan senjata oleh ayahnya sendiri, menjalani eksperimen kejam yang membuatnya bisa meniru gaya bertarung siapapun yang ia lihat. Itu yang membuatnya menjadi produk paling mematikan dari Red Room. Tapi kali ini, ia tak datang untuk Yolena, ia memburu John Walker. Keadaan makin kacau, di mana dalam pertempuran itu, Taskmaster akhirnya tumbang. Tak lama, Ghost alias Avastar muncul, melayang masuk dengan efek glitch khasnya. Dan saat itulah seorang pria muda muncul di tengah kekacauan. Ia tampak linglung, pusing, dan hampir muntah. Katanya namanya Bob, tapi ia sama sekali tak tahu bagaimana bisa ada di sana, atau apa yang sedang terjadi. Sementara itu, di tempat lain, Bucky Barnes sedang bertemu diam-diam dengan Mel, asisten pribadi Valentina. Ia tahu persis siapa Mel dan apa yang ia tahu. Bucky langsung to the point, ia tahu Mel tidak memilih bekerja untuk Valentina. Sebelum pergi, ia menyelipkan nomor kontaknya. Tak banyak kata, tapi pesannya jelas. Jika suatu saat Mel menemukan bukti yang bisa menjatuhkan Valentina, ia tahu harus menghubungi siapa. Di dalam brankas, kelompok itu menemukan kenyataan pahit. Pada satu titik dalam hidup mereka, masing-masing dari mereka pernah bekerja untuk Valentina. Mereka semua pernah menjalankan misi rahasia di bawah perintahnya. Mereka dianggap berguna, tapi bisa dibuang kapan saja. Dan jika mereka lenyap besok, tak seorang pun akan peduli. Ghost tidak ingin mempercayainya dan mencoba kabur, tapi sesuatu menghentikannya. Sebuah suara aneh, dengungan yang makin mengeras, seperti seluruh tempat akan runtuh, dan memang itulah yang terjadi. Valentina telah memasang jebakan, di mana ia mengubah brankas menjadi semacam insinerator. Dan lewat tabletnya, ia mulai menaikkan suhu. Rencananya jelas, membakar semua saksi yang bisa mengaitkannya dengan kekacauan ini. Seketika mereka panik dan mencari jalan keluar. Ghost berhasil menembus dinding, menghilang seketika. Yang lain mengira dia telah meninggalkan mereka, tapi sesaat sebelum semuanya meledak, dia kembali. Dengan kekuatan passingnya, dia menarik mereka satu persatu keluar. Dan tepat ketika tempat itu meledak, seluruh tim terdorong keluar oleh gelombang kejut. Mereka nyaris tewas, tapi akhirnya selamat. Di tengah kekacauan itu, Yolena bertemu pandang dengan Bob. Tiba-tiba, tanpa peringatan, ia terseret ke dalam ingatan lamanya, misi pertamanya. Saat ia menipu seseorang yang sangat berarti baginya, lalu membunuhnya. Ia tersentak bangun, terengah-engah, wajahnya basah oleh keringat, dan lapisan rasa bersalah baru terukir di jiwanya. Sementara itu, Mel melapor kepada Valentina. Ia memberitahu bahwa mereka berhasil lolos dari kejutan yang telah Valentina siapkan di brankas. Ia juga curiga bahwa mereka mulai bersatu melawan Valentina. Namun Valentina hanya tertawa, menyebut mereka sekumpulan bencana sosial berjalan. Ia yakin mereka terlalu kacau dan rusak untuk bisa melakukan apapun. Lalu Mel menunjukkan sebuah cuplikan gambar, wajah seseorang yang tak mereka kenali yaitu Bob. Melihat itu, seketika senyum Valentina hilang. Ia memerintahkan penyelidikan penuh, ia ingin tahu siapa pria itu dan bagaimana dia bisa masuk. Tak lama kemudian, tim penyerbu dikerahkan. Pada saat yang sama, Red Guardian menjalankan aksinya. Ia menyamar sebagai sopir pribadi Valentina. Dari posisi itu, ia diam-diam mengumpulkan informasi lebih dari yang Valentina sadari. Kembali ke kelompok pelarian yang nyaris tewas di brankas, suasana mereka kini tegang, dan semua mata tertuju pada Bob. Tak ada yang tahu siapa dia atau dari mana asalnya. Saat mereka mendesaknya untuk bicara, yang bisa ia katakan hanya bahwa ia sedang diambil darahnya, lalu tiba-tiba terbangun di tempat itu dengan pakaian tidur. Sementara itu John Walker muak dan ia menyarankan agar Bob langsung disingkirkan saja. Namun Bob tetap tenang dan membalas, kalau kau benar-benar Captain Amerika, berarti negara ini sudah kacau balau. Karena kalimat itu hampir saja terjadi pecah konflik, tapi Yolena turun tangan, menenangkan semua orang dan mencegah kelompok itu saling menghancurkan. Bob, dengan suara gemetar, menarik Yolena ke samping dan mengatakan bahwa ia lelah terus berlari.
Hidupnya tak lagi masuk akal, ia merasa kekosongan yang sama seperti yang Yolena rasakan. Tapi Yolena tidak gentar, ia menatap mata Bob dan berkata, "Kita akan keluar dari sini bersama. Setelah itu, baru kau bisa cari tahu apa yang ingin kau lakukan dengan hidupmu." Saat itu juga, John Walker menemukan jalan keluar. Di tempat lain, Bucky Barnes mendapat panggilan tak terduga dari Mel. Ia mengatakan bahwa sebenarnya tak ada yang akan datang menyelamatkan mereka, Avengers tidak akan kembali. Bucky bilang ia bisa melindunginya, tapi ia butuh lebih banyak informasi, lebih banyak kebenaran. Mel ragu sejenak, lalu bertanya, "Kau masih bisa melacak ponsel?" Bucky terdiam, lalu menjawab, "Iya, tapi aku sudah tinggalkan kehidupan itu." Dan setelah kalimat itu komunikasi berhenti. Kembali ke bawah tanah, kelompok itu bergerak melewati terowongan besar yang terjal, sempit dan sulit dilalui, tapi mereka tetap bersama, saling bantu naik sedikit demi sedikit menuju cahaya. Pada satu titik, hampir saja semuanya hancur saat John Walker terpeleset dan hampir menarik yang lain jatuh. Tapi mereka berhasil bertahan dan keluar hidup-hidup. Mel menyerahkan berkas baru ke Valentina, intel segar tentang suatu proyek. Valentina mengabaikannya, bersikeras bahwa semua subjek uji coba sudah lama lenyap. Tapi Mel tahu lebih banyak, dan jauh di dalam hati, Valentina mulai ragu. Dan ternyata Bob sebenarnya adalah Robert Reynolds, salah satu subjek uji coba asli. Dan alasan dia berada di brankas itu, berbeda dari yang lain, dia selamat dari prosedurnya. Artinya, untuk pertama kalinya, eksperimen itu mungkin berhasil. Di luar brankas, kelompok itu mulai berkumpul kembali. Tapi saat John Walker mengulurkan tangan untuk menjabat Bob, Bob kembali terseret ke dalam ingatan, sama seperti yang dialami Yolena. Dalam visinya, Bob menatap ponselnya, terpaku pada berita tentang jatuhnya seorang superhero besar. Ia begitu terfokus, sampai tidak sadar bayinya menangis di sebelahnya. Momen itu begitu kelam dan istrinya masuk dengan marah, memarahinya karena menghilang saat keluarganya butuh dia. Kembali ke kenyataan, di mana saat kelompok itu bersiap untuk pelarian terakhir, pasukan militer muncul. Mereka terkepung dan tak ada tempat untuk lari. Mereka tahu ini mungkin akhir dari segalanya. Di tengah kekacauan, mereka dengan cepat menyusun rencana darurat. Tapi jauh dari sana, Valentina yang sedang menyaksikan segalanya memberikan satu perintah khusus, jangan gunakan kekuatan mematikan. Ada seseorang dalam kelompok itu yang masih ia butuhkan hidup-hidup. Yolena memutuskan tinggal bersama Bob, sementara itu, Ghost menembus perimeter dan menunggu di luar, dan siap membantu. John Walker bersiap, di mana gelombang pertama pasukan mendekat. Sesuai rencana, Yolena harus menyalakan lampu di atas untuk membutakan pasukan lawan, memberi mereka waktu beberapa detik. Sambil menunggu, Yolena dan Bob berbicara. Bob masih linglung, tapi mengaku bahwa sebagian ingatannya mulai kembali. Ia bilang seseorang pernah menawarkan obat eksperimental, menjanjikan perubahan hidup, katanya ditujukan untuk orang yang ingin merasa berguna. Bob mengaku sering mengalami lonjakan emosi aneh, kadang bahagia berlebihan tanpa alasan, lalu tiba-tiba jatuh ke kesedihan mendalam. Ia merasa telah melakukan sesuatu yang mengerikan, tapi ia tak tahu apa. Karena tak ada lagi waktu, gelombang pertama menyerbu. Yolena bergegas menyalakan lampu, tapi sistemnya rusak. Tempat itu tetap gelap dan Walker harus menghadapi seluruh pasukan sendiri. Saat Yolena dan Bob menyusul, mereka mendapati Walker berdiri di atas tumpukan musuh tak sadarkan diri. Ia masih berdiri, hampir tumbang, tapi masih bernapas. Tak sempat bernapas lega, gelombang berikutnya sudah datang. Yolena menyerahkan senjata pada Bob, meski terluka dan masih bingung, Bob ingin membantu. Bersama-sama, mereka menghadapi serangan berikutnya, dan entah bagaimana, mereka berhasil menahan gelombang kedua. Walker, kelelahan dan terengah-engah, berkata, "Gelombang berikutnya datang dalam 60 detik, kita harus pergi sekarang." Dengan pilihan yang terbatas, tim mengenakan seragam para tentara yang sudah tumbang, satu-satunya cara untuk menyamar dan lolos hidup-hidup. Bob, yang masih pincang dan lemah, dibantu oleh yang lain. Mereka kira Ghost telah meninggalkan mereka, tapi ternyata tidak. Ia muncul dengan truk curian, siap membawa mereka kabur. Namun saat sampai di pos pemeriksaan, semuanya berantakan. Para penjaga curiga, mereka tahu ada yang tidak beres dan kini tak ada jalan keluar. Tak ada waktu untuk berpikir, Bob melihat sekeliling, napasnya berat, lalu membuat keputusan. Ia turun dari truk, mengangkat senjatanya, dan berteriak, "Akulah yang kalian cari." Ia menyerahkan diri, sebuah pengalihan perhatian terakhir.
Dan saat itu juga, tubuhnya ditembus peluru. Yang lain tak punya pilihan, mereka hanya bisa kabur. Tapi sesuatu yang mustahil terjadi, di mana Bob tidak mati, dan bukan hanya selamat, ia kini mulai melayang. Semua orang terpana menatapnya dari bawah, lalu tanpa berpikir, Bob meluncur ke langit, lalu menjatuhkan diri seperti misil. Ledakannya tidak menghancurkan tempat itu sepenuhnya, tapi dampaknya cukup besar dan membuat pasukan tumbang. Bob jatuh keras dan akhirnya pingsan. Anggota tim lainnya terpencar oleh gelombang kejut. Valentina menyaksikan semuanya dengan tatapan dingin. Ia memberi perintah tegas, temukan Bob sekarang, sedangkan yang lain, tangkap atau bunuh mereka. Setelah ledakan, tim mulai berkumpul kembali. Seseorang bertanya pada Yolena, apa yang terjadi pada Taskmaster? Yolena menjawab, dia telah membunuh banyak orang dan sekarang gilirannya. Di tempat lain, Valentina menghubungi Mel, ia menyuruh mereka pindah ke salah satu markas lama. Mel mengakui, masih belum ada tanda-tanda keberadaan Yolena dan yang lainnya. Valentina sama sekali tidak gentar. Ia berkata dengan dingin dan tegas, mereka semua harus dieliminasi, setiap orang dari mereka. Mereka satu-satunya bukti yang tersisa. Ia juga memberi satu instruksi lagi, Bob harus dipindahkan ke kota New York. Kemudian, tim yang kelelahan dan terluka melintasi jalanan gurun yang kering dan retak. Lalu ayah Yolena, Alexei, sang Red Guardian muncul, datang dengan langkah mantap, mengenakan seragamnya, dadanya membusung. Ia terlalu terlambat untuk menghentikan Valentina yang nyaris membakar anaknya hidup-hidup. Tapi tetap saja, ia datang. Ia melihat Yolena berdiri, tak sendiri, tapi dikelilingi oleh para penyintas, bukan tentara, bukan agen. Sebuah tim yang terbentuk bukan karena perintah, tapi karena pilihan. Alexei tersenyum, matanya bersinar bangga. Akhirnya kau temukan juga kelompokmu, sekumpulan anti pahlawan yang nekat. Salah satu dari mereka menimpali, kami sudah punya nama, yaitu Thunderbolts. Alexei tertawa terbahak-bahak dan penuh kegembiraan. Nama Thunderbolts bukanlah kebetulan, nama itu berasal dari masa kecil Yolena saat ia bermain di tim sepak bola kecil yang sama sekali tak pernah menang. Tapi mungkin kali ini mereka punya peluang. Nama itu cocok karena setiap anggota tim merasa seperti pecundang dalam satu hal atau lainnya, terbuang dan terlupakan. Namun ketika siluet kota mulai terlihat di kejauhan, beberapa dari mereka mulai berbicara tentang berpisah, mencari kehidupan baru, berjalan sendiri-sendiri. Red Guardian tidak setuju, ia berkata tegas, itu bukan jawabannya. Mereka harus tetap bersama. Jadi sesuatu yang besar, sesuatu yang legendaris. Tapi Yolena menyela dengan dingin dan berkata, itu tidak akan terjadi, selama Valentina masih memburu kita tidak akan pernah punya peluang. Tiba-tiba, cahaya lampu mobil terlihat, di mana sebuah konvoi datang cepat. Red Guardian mencoba menyalakan mobilnya, tapi hanya batuk-batuk, mobil itu sudah rusak total. Yolena bergerak lebih dulu, ia menyergap truk terdepan seperti bayangan dalam kegelapan. Ghost juga bersiap bertarung, tapi orang-orang Valentina penuh bersenjata, bahkan Ghost tak bisa menangani mereka semua. Saat itulah dia datang, dengan raungan sepeda motornya, Bucky Barnes sang Winter Soldier, menerjang lokasi seperti badai. Dengan tembakan presisi, ia meledakkan truk ketiga dari jalan. Sayangnya, ledakan itu juga menghancurkan mobil Red Guardian lagi. Tak lama kemudian, kita melihat Bucky telah mengikat seluruh tim. Tidak kasar, tidak agresif, ia hanya mengamankan, dan ia mengatakan bahwa mereka bukan ancaman baginya. Mereka adalah bukti, pemain kunci dalam kasus yang ia bangun untuk menjatuhkan Valentina. Ia ingin Valentina kehilangan kekuasaan, dikurung dalam sel keamanan tinggi. Sementara itu, Valentina memasuki sebuah ruangan remang, di mana Bob ada di sana, ia masih lemah dan masih dalam pemulihan. Ia mengingatkan Bob bahwa eksperimen itu adalah pilihannya, karena ia yang mendaftar. Tapi kalimat pertama yang keluar dari mulut Bob adalah, di mana Elena, di mana yang lain? Valentina mendekat, suaranya halus dan dingin. Ia memutarbalikkan kenyataan dengan bilang bahwa mereka telah meninggalkan Bob sendirian. Ia menanamkan keraguan dan menuangkannya seperti racun. Lalu, dengan nada lebih lembut, ia memainkan kartu terakhirnya. Ia mengatakan bahwa Bob harus berhenti memikirkan mereka dan fokus pada dirinya sendiri, pada siapa dirinya dan siapa dia bisa menjadi. Ia mengaku mengenalnya lebih dari siapapun, ia tahu tentang penyakit ibunya, sejarah kecanduannya, setiap sudut gelap yang coba ia kubur. Kau selalu mencari sesuatu, dan akhirnya kau menemukanku. Hanya aku yang mengerti dirimu,
Hanya aku yang tahu betapa sempurnanya kau, dan hanya aku yang bisa membuat dunia melihatnya juga. Ia meraih tangan Bob. Namun saat tangan mereka bersentuhan, segalanya berubah. Tiba-tiba, justru Valentina yang terseret ke masa lalunya sendiri. Ia kembali menjadi anak kecil, membeku di tempat, terlihat ayahnya yang ketakutan menyuruhnya bersembunyi, lalu terbunuh tepat di depan matanya. Sebuah momen yang selama ini berusaha ia kubur, kini terbuka lebar. Terguncang oleh apa yang ia lihat, Valentina mundur selangkah dan meminta waktu untuk menenangkan diri. Tapi sebelum ia pergi, Bob berbicara, "Aku akan coba mengendalikan ini, aku janji." Kembali ke Thunderbolts, Bucky berdiri di depan mereka, tangan bersilang dan menyatakan tegas, "Kalian adalah bukti utama melawan Valentina." Tapi tim itu melawan balik, mereka tidak bekerja untuk Valentina lagi, ia telah mengkhianati mereka, mencoba membakar mereka hidup-hidup. Semuanya berubah sejak mereka bertemu Bob. Mereka menjelaskan bahwa Bob adalah bagian dari sesuatu yang disebut Proyek Sentry. Mereka juga bilang bahwa Bob bisa terbang, meledakkan diri dan tetap hidup. Mendengar itu, Bucky tetap tanpa ekspresi karena ia belum yakin. Lalu ponselnya berbunyi, suara Mel di ujung sana terdengar tegang. Ia mengatakan bahwa Valentina telah mendapatkan Bob, dan mengatakan Bob memang selamat dari Proyek Sentry, tapi sekarang, dia menjadi ancaman serius. Barulah ekspresi Bucky berubah, di mana ia maju, memotong tali dan membebaskan tim itu. "Kita harus bergerak sekarang, kita hentikan Valentina dan makhluk yang sedang ia bangun." Di tempat lain, Valentina bertemu Mel secara pribadi. Ia berkata bahwa dunia ini penuh orang jahat, dan banyak yang lebih jahat lagi. Dan mengatakan bahwa ia telah memilih pihaknya. Sebelum pergi, ia berbisik, "Beritahu aku kalau kau sudah sadar." Saat ia melihat Bob mulai mengendalikan kekuatannya, melayang dengan intens, energi mengalir di bawah kulitnya, Valentina menyaksikannya dengan bangga dan tersenyum. Ia mendekat dan berkata, "Tak ada orang lain yang melihat siapa dirimu sebenarnya, tapi aku melihatnya, dan itu yang membuatmu sempurna." Di sisi lain, Thunderbolts menyerbu markas Valentina. Red Guardian mendekati Yolena dengan tenang dan berkata, "Kita sudah melewati banyak hal, tapi kita tetap ayah dan anak." Ia bilang ia masih ingat momen-momen indah, yang kecil dan manis, saat Yolena kecil tertawa dan bahagia. Lalu ia mengatakan, "Mungkin tes pertamamu di Red Room merusak sesuatu terlalu dini. Tapi bahkan waktu itu, aku sudah melihat kekuatan dalam dirimu. Dan kelembutan yang tak bisa dihapus siapapun." Yolena tidak langsung menjawab, tapi perlahan, ia memeluk ayahnya erat, perasaan maaf dan rasa sakit menyatu dalam pelukan itu. Tapi tak ada waktu untuk menikmati momen itu, langit robek dengan suara menggelegar, sirine terdengar dan orang-orang berlari. Sentry, kini sepenuhnya dikuasai oleh kekuatan gelap, kehampaan di dalam dirinya, telah lepas kendali. Ia mengamuk, menjadi badai hidup dan tak ada yang aman. Thunderbolts kembali berkumpul. Dendam lama dilupakan dan perseteruan kecil diabaikan. Karena yang penting sekarang hanyalah menyelamatkan siapapun yang bisa mereka selamatkan. Di tengah kekacauan, mereka bergerak cepat, mengevakuasi warga sipil, menarik orang dari reruntuhan dan membuka jalan keluar. Sirine terus terdengar, bangunan-bangunan runtuh, dan di tengah semuanya, mereka disambut dengan tepuk tangan dan sorakan. Untuk sesaat mereka merasa dilihat, tapi itu tak cukup. Karena jauh di lubuk hati mereka tahu betul bahwa kekosongan itu lebih kuat dari sekadar pengakuan. Sementara yang lain merawat yang terluka dan mencari jalan keluar, Yolena berjalan mendekati Bob. Yolena mengulurkan tangan dan Bob menatapnya. Lalu ia berkata, "Mungkin kau benar, pada akhirnya, kita semua sendirian." Lalu ia melangkah dan menghilang ke dalam kehampaan. Red Guardian terpaku, tapi sebelum sempat berlari, John Walker menahannya dan berkata, "Dia mungkin belum mati. Saat aku menyentuh Bob, aku melihat sesuatu, sebuah kenangan, mungkin di sanalah dia dan Yolena ada di dalam kehampaan itu." Yolena terjatuh melewati celah realitas, terperangkap dalam dimensi yang melipat dan berdarah oleh kenangan. Ia terkunci dalam lingkaran masa lalu, misinya yang pertama, yang meninggalkan luka. Ia terus mengulanginya, lalu berhasil menembusnya, hanya untuk jatuh ke kenangan lain yang lebih kelam. Di sana, ia sempurna, sementara yang lain dihukum karena tak seperti dirinya. Kenangan itu satu demi satu menghantamnya, tapi Yolena terus maju meski ia hancur dan berdarah. Di balik kilauan cermin, ia melihat Bob. Ia berlari ke arah pantulan itu, Bob membiarkannya masuk ke dalam kenangan. Tapi ia merasakan ada yang salah.
di mana bukan hanya Bob yang ada di sana. Sesuatu bersembunyi di balik matanya dan kehampaan sedang berbicara melalui Bob. Lalu Bob berkata dengan suara lembut dan kosong, "Kadang aku merasa bisa mengangkat dunia, tapi di hari-hari lain, semuanya tak masuk akal. Segala yang kuperjuangkan, termasuk kamu, memudar." Mendengar itu, Yolena melangkah maju dan berkata, "Rasa sakit tidak menentukan akhir, kau tak harus membiarkannya menang." Tapi Bob mundur dan berkata, "Tempat ini nyaman, karena di luar sana, orang-orang lebih buruk." Tak lama, kenangan lain menyusup, di mana Bob kecil terlihat putus asa dan marah. Ia berusaha melindungi ibunya, tapi malah mendapat tawa dan rasa malu. Yolena menyaksikan semuanya, lalu ia berkata, "Yang kau katakan di ruang bawah tanah itu salah, kita bisa berbagi beban, begitulah cara kita bertahan, aku tahu karena aku mengalaminya." Lalu, ia mendekat dan mengulurkan tangannya sekali lagi. Namun Bob mulai kehilangan kendali, kehampaan kini menyerangnya, dan kenangan berubah bentuk dan mulai menyerang. Tapi tak ada yang bisa mati di sana, karena kematian tidak hidup di tempat itu, yang ada hanyalah rasa sakit. Saat segalanya mulai runtuh, para Thunderbolts menerobos masuk, dipimpin Red Guardian. Mereka datang menyelamatkan Yolena. Mereka bersatu, bertarung melawan bayangan hidup itu. Di sisi lain Yolena teringat sebuah perkataan Bob. Sementara itu, mereka terus masuk ke sudut tergelap pikiran Bob, dan di dunia nyata, kota terus runtuh, dilahap kengerian. Mereka berjalan melalui kenangan Bob yang paling terkubur, kekejaman, keterasingan, permohonan cinta yang diabaikan. Sampai mereka tiba di awal mula, yaitu sebuah laboratorium dingin. Di sanalah semuanya dimulai, terlihat Bob berdiri dan ia berkata tempat itu menjanjikan obat, yang akan membuatnya berharga. Dan di sudut ruangan itu, kehampaan menunggunya. Yolena melangkah maju dan berkata, "Kami menemukan jalan keluar," dan saat itulah kehampaan menunjukkan bentuk aslinya. Kehampaan itu meledak, mengoyak ruang, menghancurkan kenangan dan memadamkan harapan. Bob membeku, kehampaan menyudutkannya dan berbisik, "Mereka hanya memanfaatkanmu, mereka akan melupakanmu." Tapi Bob tak menyerah, matanya menyala dan berkata, "Aku lebih kuat darimu, karena sekarang aku tidak sendirian." Untuk pertama kalinya, Bob melawan, bukan demi balas dendam, tapi demi dirinya sendiri. Ia maju meski kehampaan membelitnya, Bob menghantamnya sekuat tenaga. Tinju menghujam, jeritan meledak dari dadanya. Para Thunderbolts menyaksikan, mereka menyadari, ini yang diinginkan kehampaan, yaitu untuk menghancurkan Bob dan menjadikannya bagian dari dirinya. Yolena tak membiarkan itu, ia menerobos pecahan mimpi buruk dan menjangkaunya. Tapi ia tidak menyerang, ia hanya memeluk erat Bob dan berkata, "Kau tidak sendirian." Lalu Red Guardian ikut bergabung, disusul yang lainnya, mereka mengelilingi Bob. Tanpa senjata, hanya sebuah kehadiran. Mereka menambatkannya di momen paling manusiawi. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kasih sayang dan empati. Dan akhirnya, mereka mengalahkan kehampaan itu, bukan dengan kekuatan, tapi dengan sisi paling manusiawi yang mereka miliki. Seketika, kehampaan mulai lenyap, dan kota kembali hidup. Orang-orang muncul kembali dan langit mulai cerah lagi. Bob masih linglung, ia tak ingat semuanya. Tapi kali ini, setidaknya ia tidak sendirian. Dari kerumunan, Valentina muncul, ia menatap mereka, lalu berbalik dan lari. Thunderbolts mengejarnya, tapi mereka sadar itu hanya jebakan. Valentina sudah dikelilingi wartawan, lalu ia mengambil mikrofon dan berkata, "Kenalkan, Avengers baru kalian, para pahlawan yang akan melindungi kota ini." Mendengar itu, kerumunan bersorak, tapi para Thunderbolt terdiam. Tapi Yolena tetap tenang, ia melangkah, mengambil mikrofon dari tangan Valentina, mendekatkan wajahnya dan berbisik, "Sekarang, kamu milik kami," dan film pun berakhir.